Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan, rezeki yang secukupnya, serta sukacita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirnya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini Yesus membangkitkan seorang pemuda yang ibunya seorang janda. Dalam permenungan saya, di sekitar kita ada begitu banyak penderitaan, kesedihan, duka cita. Tidak usah jauh-jauh. Apakah kita tahu akan duka cita, kesedihan anggota keluarga kita? Dari pengalaman bacaan Injil hari ini saya merenungkan bahwa Yesus mengajarkan kepada saya dan Anda untuk peka terhadap situasi orang lain. Ketika Yesus melihat kesedihan janda ini karena ditinggalkan anak tunggalnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasih terhadap janda itu. Kita diajak untuk tidak hanya mementingkan kebahagiaan kita sendiri, tapi juga berjuang untuk melihat situasi-situasi di sekitar kita. Mungkin ada orang yang butuh bantuan kita. Mungkin ada orang yang butuh dihibur. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Tergeraklah hati kita oleh belas kasih seperti hati Yesus tergerak untuk membantu si janda ini karena anaknya meninggal. Peka terhadap situasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Yesus berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Kehadiran kita harus memberi peneguhan kepada orang yang menderita. Kehadiran kita harus membawa damai dan sukacita kepada orang yang sungguh-sungguh merindukan damai dan sukacita. Jangan menangis. Ada saya loh di sini. Kehadiran kita harus menjadi tanda kehadiran Allah yang berbelas kasih itu. Maka pertanyaannya, sudahkah kita lakukan itu? Menghadirkan Allah dalam diri kita bagi orang-orang yang menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika putra dari janda itu dibangkitkan oleh Yesus, mereka pun berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Allah mengunjungi kita. Detik ini Allah sedang mengunjungi Anda dan saya. Mari kita sadar bahwa Allah sedang mengunjungi kita ketika kita punya beban berat, ketika kita dilanda kesedihan. Allah mengunjungi kita. Sadari itu. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia, sahabat kenalan kami, para donatur kami, semua anggota keluarga kami. Engkau ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Kau berikan mereka kebahagiaan di surga. Biarlah mereka semua menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di bumi ini. Kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Semoga belas kasih dan kerahiman-Mu pun boleh mereka rasakan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.